Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang nenek tua yang memiliki ladang cabai ajaib? Ladang yang bisa menghasilkan ribuan kilo cabai setiap hari. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban alam, tapi juga tentang ketulusan, harapan, dan balasan atas kebaikan hati. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Awan Story. Sebelum kita mulai cerita yang menyentuh hati ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Sarmi. Desa itu terletak jauh dari kota, dengan jalan tanah yang berdebu ketika musim kemarau dan berubah menjadi lumpur saat hujan turun. Rumah Mbok Sarmi berdiri di tepi desa, sebuah rumah kayu sederhana yang sudah tua dan mulai lapuk dimakan usia. Atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa yang sebagian sudah menguning, dan di beberapa tempat bahkan bocor saat hujan deras mengguyur. Di belakang rumahnya, terdapat sebuah ladang kecil yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kehidupannya. Ladang itu tidak luas, hanya sekitar sepetak tanah yang cukup untuk menanam beberapa baris cabai dan sayur mayur lainnya. Namun, bagi Mbok Sarmi, ladang itu adalah segalanya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di balik bukit, ia sudah turun ke ladang dengan memakai caping lebar dan membawa cangkul kecil di tangannya. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat setiap tanaman, menyiraminya dengan air yang ia timba sendiri dari sumur tua di samping rumahnya. Aku memang sudah tua, tapi selama tanganku masih bisa bergerak, aku akan terus merawat tanah ini, gumamnya pada dirinya sendiri suatu pagi. Tanah yang ia pijak bukan sekadar lahan pertanian, melainkan bagian dari hidupnya. Ladang ini adalah saksi bisu dari perjuangannya sejak ia masih muda hingga kini rambutnya telah sepenuhnya memutih. Mbok Sarmi bukanlah orang yang kaya. Bahkan, bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Setiap minggu, ia akan memetik cabai yang sudah matang, mengikatnya menjadi beberapa ikat kecil, dan membawanya ke pasar di desa sebelah dengan berjalan kaki. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus menyusuri jalanan berbatu yang menanjak dan melewati jembatan bambu yang kadang terasa goyah di atas sungai kecil yang mengalir deras. Di pasar, ia duduk di sudut lapak yang tidak terlalu besar, menjajakan cabainya dengan harga yang tidak seberapa. Kadang, jika hasil panennya sedikit, ia hanya bisa membawa pulang beberapa keping uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras selama seminggu. Namun, meskipun hidup dalam keterbatasan, Mbok Sarmi tidak pernah mengeluh. Rezeki itu tidak selalu berupa uang, nak. Bisa juga berupa ketulusan hati. Katanya suatu hari kepada seorang anak kecil yang membeli cabainya dengan uang receh yang hampir tidak cukup. Mbok Sarmi tersenyum dan tetap memberinya satu ikat cabai, meskipun ia tahu itu berarti ia harus mengurangi jatah makannya sendiri hari itu. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bertaburan di langit, dan suara jangkrik menjadi musik alami yang menemani kesendiriannya. Ya Allah, berilah aku kesehatan, agar aku bisa terus bekerja, doanya lirih, sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dan beristirahat di dipan kayu tuanya. Suatu sore, ketika langit mulai berubah jingga dan burung-burung kembali ke sarangnya, Mbok Sarmi sedang membersihkan ladangnya seperti biasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang pemuda berjalan menuju rumahnya. Pemuda itu tampak asing, dengan pakaian sederhana namun rapi. Ia membawa sebuah karung kecil yang digendong di pundaknya, dan wajahnya terlihat ramah. "Nenek, bolehkah aku duduk sebentar?" tanya pemuda itu sopan ketika sudah cukup dekat. Mbok Sarmi mengangkat wajahnya dan mengusap keringat di dahinya.
Tentu, Nak. Duduklah, kau dari mana? Tanyanya. Suaranya penuh kehangatan. Pemuda itu tersenyum dan duduk di sebuah bangku kayu yang ada di dekat ladang. Aku seorang pengembara, Nek. Aku sudah berkeliling ke banyak tempat, mencari orang-orang baik yang bisa merawat sesuatu yang berharga. Jawabnya dengan nada misterius. Embok Sarmi mengerutkan kening. Maksudmu? Tanyanya. Sedikit penasaran, pemuda itu membuka karungnya dan mengeluarkan segenggam benih kecil berwarna coklat keemasan. Ini adalah benih cabai istimewa, Nek. Jika nenek mau, cobalah menanamnya. Tapi ingat, benih ini hanya akan tumbuh subur jika dirawat dengan ketulusan hati. Mbok Sarmi memandangi benih itu dengan rasa ingin tahu. Ia sudah menanam cabai hampir sepanjang hidupnya, tetapi belum pernah melihat benih seperti ini. Meski begitu, ia tidak menanyakan lebih banyak. Ia hanya tersenyum dan menerima benih itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, Nak. Aku akan merawatnya dengan baik, katanya dengan penuh rasa syukur. Pemuda itu tersenyum puas, lalu berdiri. Aku akan kembali suatu hari nanti, Nek. Semoga benih ini membawa berkah untukmu. Setelah itu ia melangkah pergi, meninggalkan Embok Sarmi yang masih memandangi benih di tangannya dengan penuh harapan. Setelah pemuda itu pergi, Embok Sarmi segera menuju ladangnya dan menggali tanah dengan hati-hati. Ia membuat lubang kecil, lalu meletakkan benih itu satu persatu di dalam tanah yang sudah ia gemburkan. Setelah selesai, ia menutupnya kembali dengan tanah, menyiramnya dengan air dari kendi tuanya, lalu menatapnya dengan penuh harapan. Semoga kau tumbuh subur, Nak. Aku akan merawatmu dengan baik, gumamnya. Hari-hari berlalu, dan Embok Sarmi merawat benih itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi dan sore, ia menyiramnya, memastikan tidak ada gulma yang mengganggu, dan berbicara pada tanaman itu seolah-olah mereka bisa mendengarnya. Tumbuhlah yang baik, ya. Nenek butuh kalian untuk bertahan hidup, bisiknya sambil mengelus tanah dengan lembut. Namun sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Benih itu tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh dengan sangat cepat. Dalam beberapa hari saja, tunas-tunas hijau mulai muncul dari tanah. Dalam waktu seminggu, tanaman itu sudah lebih tinggi dari biasanya, dengan daun yang lebih hijau dan batang yang lebih kokoh. 2 minggu berlalu, dan tanaman cabai itu mulai berbunga. Namun yang membuat Embok Sarmi terkejut, bunga-bunga itu begitu lebat, jauh lebih banyak dibandingkan tanaman cabai yang pernah ia tanam sebelumnya. Dan tidak lama setelah itu, cabai merah segar mulai bermunculan, bukan hanya 1 atau 2, tetapi puluhan di setiap batangnya. Subhanallah, apa ini benar-benar nyata? Gumam Embok Sarmi, matanya membelalak kagum. Keesokan paginya, ia mulai memanen cabai pertamanya. Namun yang mengejutkan, setelah dipetik, cabai itu seolah tumbuh kembali dalam semalam. Setiap pagi, ia bisa memanen ratusan hingga ribuan cabai, dan ladangnya tidak pernah kehabisan. Kabar tentang cabai ajaib Embok Sarmi pun mulai menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke kota. Banyak orang datang untuk melihat keajaiban itu, dan hidup Embok Sarmi mulai berubah dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi saat embun masih menggantung di ujung-ujung daun, Embok Sarmi berjalan ke ladangnya dengan hati penuh rasa syukur. Tidak seperti biasanya, kini ia tidak lagi mengkhawatirkan apakah panennya cukup untuk dijual di pasar. Ladangnya seakan berubah menjadi sumber rezeki yang tidak pernah habis. Saat ia mulai memetik cabai, ia merasa seperti sedang memanen emas merah. Buah cabai yang menggantung di setiap rantingnya begitu besar, berwarna merah menyala, dan lebih segar dibandingkan cabai yang pernah ia tanam sebelumnya. Ketika Embok Sarmi memasukkan cabai-cabai itu ke dalam keranjang bambunya, ia merasa terheran-heran.
Biasanya, satu keranjang sudah cukup untuk hasil panen harian. Tetapi hari ini, satu keranjang belum cukup. Ia harus mengambil keranjang tambahan. Bahkan setelah memetik begitu banyak, pohon cabainya masih tetap penuh dengan cabai segar, seolah-olah tidak berkurang sedikit pun. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa cabai ini tidak habis-habis? Gumamnya sambil menyeka keringat di dahinya. Hingga siang, ia terus memanen tanpa henti. Keranjang demi keranjang penuh terisi. Hingga halaman rumahnya penuh dengan tumpukan cabai merah yang menggunung. Ia duduk di depan rumahnya, menatap hasil panennya dengan mata berkaca-kaca. Belum pernah seumur hidupnya ia melihat keajaiban seperti ini. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar tentang ladang ajaib Embok Sarmi menyebar ke seluruh desa. Seorang tetangga yang kebetulan melintas di depan rumahnya terkejut melihat tumpukan cabai yang begitu banyak. "Astaga, Embok, ini semua dari ladangmu?" tanya tetangga itu dengan nada tidak percaya. Embok Sarmi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Le, aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku hanya menanam dan merawat seperti biasa, tapi tanaman ini terus berbuah tanpa henti." Mendengar hal itu, warga desa mulai berdatangan ke rumahnya. Anak-anak, ibu-ibu, hingga para petani penasaran ingin melihat sendiri keajaiban itu. Beberapa dari mereka berjongkok di pinggir ladang, memeriksa batang cabai yang tampak begitu sehat dan kuat. Yang lain mengamati buah cabai yang seolah-olah tumbuh kembali begitu cepat setelah dipetik. "Ini seperti pohon ajaib dalam dongeng," seru seorang anak kecil yang melihat cabai yang baru saja dipetik, tiba-tiba muncul kembali dalam waktu semalam. Seorang petani tua menggelengkan kepala takjub. "Aku sudah bertani cabai selama puluhan tahun, tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Tanaman ini seperti tidak mengenal musim," katanya dengan nada kagum. Tak hanya warga desa, kabar tentang ladang ajaib Embok Sarmi juga sampai ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai berdatangan, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ada yang sekadar ingin menyaksikan keajaiban, ada pula yang berharap bisa mendapatkan benih dari tanaman itu. Kehidupan Embok Sarmi berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sebelum ia sempat berpikir bagaimana harus mengelola panen yang begitu melimpah, para pedagang dari pasar sudah mulai berdatangan ke rumahnya. Mereka membawa karung-karung besar, berharap bisa membeli cabai dalam jumlah besar untuk dijual kembali. "Mbok, saya mau beli cabai 1000 kilo, kata seorang pedagang yang pertama kali datang. "Saya 2000 kilo, Mbok," seru pedagang lain yang tidak mau kalah. Embok Sarmi terkejut mendengar jumlah yang mereka minta. Biasanya, ia hanya bisa menjual beberapa puluh kilo cabai dalam seminggu. Tapi kini, dalam sehari, ia bisa menjual ribuan kilo dan ladangnya masih tetap penuh dengan cabai yang terus berbuah. Namun, alih-alih menaikkan harga, Embok Sarmi tetap menjual cabainya dengan harga yang wajar. Ia tidak ingin serakah, karena ia percaya bahwa rezeki yang datang ini adalah berkah yang harus ia bagi dengan orang lain. "Jual secukupnya saja, Nak. Jangan terlalu mahal di pasar," pesan Embok Sarmi kepada para pedagang. Para pedagang pun senang dan kembali lagi keesokan harinya. Kini, setiap hari, halaman rumah Embok Sarmi selalu dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk membeli cabai. Tak hanya pedagang, tetapi juga warga desa yang ingin membawa pulang cabai segar untuk keperluan sehari-hari. Dulu, Embok Sarmi hidup dalam kesederhanaan yang kadang terasa sulit. Pernah ada masa di mana ia hanya bisa makan dengan nasi dan garam, karena hasil panennya tidak cukup untuk membeli lauk. Pernah pula ia harus berjalan jauh ke desa lain hanya untuk menjual sedikit cabai dengan harga yang tidak seberapa. Namun kini, hidupnya berubah total. Dengan hasil panen yang melimpah, Embok Sarmi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga membantu banyak orang.
ia mulai menyisihkan sebagian dari uang yang ia peroleh untuk membantu warga yang kekurangan. Suatu hari, seorang ibu muda datang ke rumahnya sambil membawa anak kecil yang tampak lemas. "Mbok, anak saya sakit. Saya tidak punya uang untuk beli obat," katanya dengan suara lirih. Tanpa ragu, Mbok Sarmi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sekantong uang. Ia menyerahkannya kepada ibu itu dengan senyuman hangat. "Pergilah ke kota, belikan obat untuk anakmu. Jangan khawatir tentang uangnya." Ibu itu menitikkan air mata. "Terima kasih, Mbok. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Mbok Sarmi hanya tersenyum. Ia merasa jauh lebih bahagia ketika bisa berbagi dengan orang lain. Baginya, kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Melihat ketulusan hati Mbok Sarmi, warga desa mulai ikut mencontoh sikapnya. Mereka tidak hanya terinspirasi oleh keajaiban ladangnya, tetapi juga oleh cara hidupnya yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Beberapa petani mulai mencoba teknik bercocok tanam yang lebih baik, merawat tanaman mereka dengan lebih teliti, dan memperlakukan ladang mereka dengan lebih penuh perhatian. Hasilnya, meskipun mereka tidak memiliki benih ajaib seperti Mbok Sarmi, tanaman mereka mulai tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, para pemuda desa yang sebelumnya lebih suka merantau ke kota kini, mulai melihat peluang di desanya sendiri. Mereka belajar bertani, membantu orang tua mereka, dan bahkan mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan hasil pertanian mereka. "Jika Mbok Sarmi bisa, kenapa kita tidak?" kata seorang pemuda dengan penuh semangat. Suatu hari, ketika Mbok Sarmi duduk di beranda rumahnya, ia melihat desa yang dulu begitu sepi kini mulai hidup kembali. Ladang-ladang semakin hijau, anak-anak tertawa riang, dan tidak ada lagi yang kekurangan makanan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Dulu aku berpikir hidup ini hanya tentang bertahan, tapi ternyata hidup yang sesungguhnya adalah tentang berbagi," gumamnya sambil tersenyum. Hari itu, di bawah langit yang cerah, Mbok Sarmi merasa bahwa hidupnya kini benar-benar penuh berkah. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan bagi Mbok Sarmi dan warga desa. Namun, seperti halnya kehidupan, di balik keberkahan yang ia terima, datang pula ujian yang menguji ketulusan hatinya. Suatu pagi, ketika Mbok Sarmi sedang memanen cabai, seperti biasa, seorang pria dengan pakaian rapi dan berkacamata hitam datang menghampirinya. Ia membawa tas kulit yang tampak mahal, dan ditemani oleh dua pria bertubuh besar yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi datar. "Selamat pagi, Nek," sapanya dengan nada ramah, tapi ada kesan dingin dalam suaranya. Mbok Sarmi menghentikan pekerjaannya dan mengangguk pelan. "Selamat pagi, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum tipis dan membuka tasnya, mengeluarkan selembar dokumen yang tertulis dengan huruf-huruf kecil yang sulit dibaca oleh mata tua Mbok Sarmi. "Saya dari sebuah perusahaan besar di kota. Kami tertarik membeli ladang cabai nenek. Kami bisa membayar dengan harga yang sangat tinggi, jauh lebih banyak dari yang nenek dapatkan sekarang," katanya, menatap Mbok Sarmi dengan mata tajam. Mbok Sarmi terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan ada orang yang ingin membeli ladangnya. Tanah ini bukan hanya tempatnya mencari nafkah, tetapi juga tempatnya bertumbuh. Tempat ia menumpahkan seluruh kasih sayangnya selama bertahun-tahun. "Tapi, Nak, aku tidak berniat menjual ladang ini. Ini satu-satunya yang aku punya," jawabnya dengan suara tenang. Pria itu menghela napas, lalu menatapnya lebih serius. "Nenek mungkin tidak sadar, tapi tanah ini punya potensi besar. Jika kami, yang mengelolanya, hasilnya bisa jauh lebih besar. Nenek tak perlu bersusah payah lagi. Uang yang kami tawarkan cukup untuk membuat nenek hidup nyaman hingga akhir hayat. Namun, bagi Mbok Sarmi, kebahagiaan tidak diukur dengan uang.
Ia memandangi ladangnya yang hijau, mengingat setiap keringat yang telah ia curahkan. "Maaf, Nak. Aku tidak bisa menjualnya," katanya tegas. Pria itu tampak tidak puas, tetapi ia tidak memaksa. "Baiklah, Nek. Tapi jika suatu hari berubah pikiran, ini kartu nama saya." Ia menyerahkan kartu itu sebelum berbalik pergi, meninggalkan Embok Sarmi yang masih berdiri di tengah ladangnya, merenungkan betapa berharga tanah ini baginya. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, beberapa tanaman cabai Embok Sarmi layu tanpa alasan yang jelas. Awalnya hanya 1 atau 2 batang, tetapi dalam beberapa hari, lebih banyak lagi yang mengering seolah-olah diracun. Embok Sarmi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjongkok dan menyentuh tanah, merasakan teksturnya yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada bau yang tidak biasa, seperti bau bahan kimia yang samar-samar tercium. "Apa yang terjadi dengan ladangku?" bisiknya dengan suara gemetar. Ketika warga desa mendengar kabar ini, mereka segera datang membantu. Beberapa petani yang lebih berpengalaman mencoba mencari tahu penyebabnya. "Ini bukan penyakit biasa, Mbok," kata seorang petani tua. "Tanah ini seperti terkena zat beracun. Tapi dari mana datangnya?" Embok Sarmi mulai mengingat kejadian beberapa hari lalu. Ia teringat pria berkacamata hitam yang datang menawarkan uang untuk membeli ladangnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah ini ulah mereka? Namun, ia tidak memiliki bukti. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha menyelamatkan tanaman yang tersisa. Tidak ingin menyerah begitu saja, Embok Sarmi mulai berusaha memulihkan tanahnya. Dengan bantuan warga desa, ia mulai membersihkan area yang terdampak, mengganti tanah yang tercemar, dan memberikan nutrisi alami untuk memperkuat tanaman yang masih bertahan. Setiap hari ia bekerja lebih keras dari biasanya. Tangannya yang sudah tua semakin sering gemetar karena kelelahan, tapi ia tidak peduli. Baginya, ladang ini bukan hanya sekadar sumber penghasilan, tapi juga simbol perjuangan dan ketulusannya. "Nek, apa kita harus melapor ke kepala desa?" tanya seorang pemuda yang ikut membantu. Embok Sarmi menggeleng pelan. "Belum, Nak. Aku ingin mencoba dulu. Jika memang ada yang berniat jahat, mereka pasti akan bertindak lagi. Kita harus berhati-hati." Malam harinya, saat semua orang tertidur, Embok Sarmi duduk di beranda rumahnya, merenung. Ia tahu hidup tidak selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Setelah berminggu-minggu berjuang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanaman yang semula layu mulai kembali segar. Bahkan, mereka tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Warga desa yang awalnya khawatir kini kembali terkejut dengan keajaiban ladang Embok Sarmi. "Ini seperti mukjizat, Mbok," seru seorang ibu-ibu yang datang melihat ladangnya. Embok Sarmi tersenyum haru. Ia tahu, mungkin ini adalah cara Tuhan menguji ketulusannya. Ia tidak menyerah, dan kini ia mendapatkan hasil dari kesabarannya. Di saat yang sama, berita tentang upaya sabotase ladangnya mulai menyebar. Warga mulai curiga bahwa ada pihak luar yang ingin menguasai tanah itu dengan cara licik. Kepala desa pun turun tangan. Ia mengumpulkan warga untuk menjaga ladang Embok Sarmi agar tidak ada lagi yang mencoba mencemarinya. "Kita tidak bisa membiarkan orang luar menginjak-injak tanah kita sendiri," seru kepala desa. Dukungan dari warga membuat Embok Sarmi semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tak lama setelah itu, orang-orang yang diduga terlibat dalam perusakan ladang Embok Sarmi mulai terlihat gugup. Ketika kepala desa melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, beberapa orang mulai menghilang dari desa, termasuk pria berkacamata hitam yang pernah datang ke rumah Embok Sarmi. "Apa mereka takut karena kita bersatu?" bisik seorang warga. "Mungkin saja,"
jawab yang lain. Yang jelas mereka tahu bahwa kita tidak akan tinggal diam. Ladang Embok Sarmi kini kembali subur seperti sebelumnya, bahkan hasil panennya semakin melimpah, seolah-olah tanaman itu merespons ketulusan dan kegigihannya. Kini, bukan hanya Embok Sarmi yang merasakan berkahnya, warga desa juga ikut berkembang, belajar dari ketekunan dan keikhlasannya. Embok Sarmi duduk di pinggir ladangnya, menatap matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara yang segar. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, gumamnya dengan senyum kecil. Tapi tentang seberapa besar kita bisa memberi. Dan di sanalah, di tengah ladang cabai yang terus berbuah tanpa henti, Embok Sarmi menemukan makna sejati dari hidupnya. Sejak kejadian sabotase itu, warga desa semakin menyadari betapa berharganya tanah mereka. Dahulu, banyak yang merasa bahwa pertanian hanyalah pekerjaan biasa yang tidak bisa membawa perubahan besar. Namun, melihat bagaimana Embok Sarmi berhasil mempertahankan ladangnya dan mengubah hidupnya, pandangan mereka mulai berubah. Kalau Embok Sarmi bisa sukses dengan bercocok tanam, kenapa kita tidak? Ujar seorang pemuda desa, Wira, kepada teman-temannya. Percakapan itu memicu semangat baru di antara anak muda desa. Mereka yang dulu ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan kini mulai berpikir ulang. Mereka sadar bahwa desa mereka memiliki kekayaan yang luar biasa yang selama ini tidak mereka manfaatkan sepenuhnya. Bahkan, beberapa orang mulai meminta Embok Sarmi untuk mengajari mereka cara bertani dengan baik. Awalnya, Embok Sarmi ragu. Aku hanya seorang nenek tua, Nak. Ilmuku tidak banyak, katanya dengan rendah hati. Tapi Embok punya pengalaman yang tidak ternilai, jawab Wira. Kami ingin belajar dari Embok. Melihat semangat mereka, hati Embok Sarmi tersentuh. Ia menyadari bahwa keajaiban ladangnya bukan hanya tentang hasil panen yang melimpah, tetapi juga tentang bagaimana itu bisa menginspirasi orang lain. Dengan penuh semangat, ia mulai mengajari para pemuda desa cara bercocok tanam, dari memilih bibit yang baik hingga merawat tanah dengan metode alami. Tidak butuh waktu lama sebelum semangat bertani menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya hanya memiliki lahan kecil di belakang rumah kini mulai menanam cabai dan sayuran. Mereka yang dulu ragu-ragu kini melihat sendiri bahwa dengan perawatan yang tepat, hasil pertanian bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Bukan hanya soal keuntungan, tapi juga kebanggaan, kata Pak Joko, salah satu petani yang mulai mengikuti cara Embok Sarmi. Kita bisa berdiri di tanah sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kehidupan di desa mulai berubah. Pasar lokal yang dulu sepi kini dipenuhi hasil pertanian warga. Bahkan, desa mereka mulai dikenal sebagai penghasil cabai berkualitas tinggi. Pedagang dari luar daerah berdatangan, mencari produk segar yang hanya bisa mereka temukan di sini. Namun, di tengah perubahan besar ini, Embok Sarmi tetap rendah hati. Ia tidak melihat dirinya sebagai pemimpin atau pahlawan. Baginya, ia hanya seorang wanita tua yang berusaha mempertahankan ladangnya. Tuhan memberi kita rezeki, tapi kita yang harus menjaganya. Katanya suatu hari kepada seorang ibu muda yang datang meminta saran tentang bertani. Kesuksesan desa ini menarik perhatian banyak orang, termasuk para pengusaha besar. Beberapa perusahaan pertanian mulai melirik desa mereka sebagai lokasi potensial untuk investasi. Suatu hari, seorang pria kaya datang menemui Embok Sarmi. Ia membawa proposal bisnis yang menjanjikan keuntungan besar bagi desa. Nek, bagaimana kalau kami membeli sebagian ladang ini untuk proyek besar? Kami bisa membangun pabrik pengolahan cabai di sini. Semua warga akan mendapat pekerjaan dan desa ini akan berkembang pesat, katanya dengan nada meyakinkan. Warga desa mulai terbagi dalam pendapat. Ada yang setuju, menganggap bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memajukan desa lebih cepat. Namun, ada juga yang ragu,
takut kehilangan kendali atas tanah mereka. Mbok Sarmi mendengar semua argumen itu dengan hati-hati. Ia mengerti bahwa tidak semua perubahan itu buruk, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua janji manis harus dipercaya begitu saja. Bisakah kita tetap mengendalikan tanah kita sendiri? Tanya Mbok Sarmi kepada pria itu. Pria itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Tentu, tapi sebagian lahan akan dikelola oleh perusahaan kami. Itu syaratnya. Jawaban itu membuat Mbok Sarmi yakin bahwa ini bukanlah jalan yang tepat. Ia menatap pria itu dan berkata dengan lembut, tetapi tegas, "Kami sudah cukup kuat berdiri sendiri. Kami tidak butuh perusahaan besar untuk mengajari kami cara bertani." Keputusan itu disambut dengan berbagai reaksi, tetapi seiring waktu, warga menyadari bahwa Mbok Sarmi telah menyelamatkan desa mereka dari kemungkinan kehilangan kendali atas tanah mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan ladang Mbok Sarmi tetap menjadi simbol ketekunan dan harapan. Usianya semakin tua, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Anak-anak muda yang dulu belajar darinya kini telah menjadi petani sukses. Mereka membawa inovasi baru, menciptakan cara-cara baru untuk meningkatkan hasil panen tanpa merusak alam. Desa yang dulu dianggap tertinggal kini menjadi contoh bagi desa-desa lain. Suatu sore, Wira, pemuda yang dulu pertama kali meminta Mbok Sarmi untuk mengajari mereka bertani, datang menemui Mbok Sarmi di ladangnya. "Nek, aku ingin membuka sekolah pertanian kecil di desa ini, agar ilmu yang Mbok ajarkan bisa terus diwariskan ke generasi berikutnya," katanya dengan penuh semangat. Mbok Sarmi tersenyum bangga. "Itulah yang paling aku harapkan, Nak. Ilmu tidak boleh berhenti di satu orang saja. Ia harus terus mengalir, seperti air yang memberi kehidupan." Matahari mulai tenggelam di balik ladang cabai yang masih terus berbuah, seolah-olah ikut merayakan perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh Mbok Sarmi dan desanya. Suatu pagi, warga desa menemukan Mbok Sarmi duduk di kursi kayunya di beranda rumah, tersenyum menatap ladangnya. Tubuhnya tak bergerak, tetapi wajahnya tampak damai. Ia telah pergi dengan tenang, meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh berkah. Berita kepergiannya menyebar dengan cepat. Seluruh desa berkabung, tetapi mereka tahu bahwa Mbok Sarmi tidak benar-benar pergi. Ia tetap hidup dalam setiap tanaman yang tumbuh, dalam setiap ilmu yang ia ajarkan, dan dalam semangat yang ia tanamkan di hati mereka. Pada hari pemakamannya, ribuan orang datang dari berbagai tempat. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang pernah menerima kebaikannya, baik dalam bentuk ilmu, bantuan, atau sekadar kata-kata penyemangat. Di pusarannya mereka menanam pohon cabai sebagai simbol perjuangannya. Ladang ini akan terus berbuah, seperti harapan yang Mbok Sarmi tinggalkan untuk kita, kata Wira dengan mata berkaca-kaca. Dan memang benar, ladang itu tidak pernah berhenti memberi. Tahun demi tahun berlalu, dan cabai dari desa itu terus tumbuh, subur, menghidupi banyak orang. Legenda tentang Mbok Sarmi tidak pernah pudar. Namanya terus dikenang sebagai wanita yang mengubah desanya bukan dengan kekuatan atau kekayaan, tetapi dengan ketulusan, kerja keras, dan cinta yang tanpa batas. Di bawah langit yang biru, ladang itu tetap berdiri kokoh, membawa cerita tentang seorang nenek tua dan keajaiban yang ia tinggalkan untuk dunia.